Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kerajaan Kediri. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai sejarah Kerajaan Kediri, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Devinta Salsabila dari kelas 10G nomor absen 12. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri. Latar belakang munculnya Kerajaan Kediri adalah adanya pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada abad ke-11. Raja Airlangga adalah pendiri sekaligus raja terakhir dari Kerajaan Kahuripan yang pernah berada di Jawa Timur pada abad ke-11. Raja Airlangga bertahta di Kahuripan, wilayah kuno yang saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Disebutkan dalam prasasti Pamawatan bahwa menjelang akhir pemerintahannya, Raja Airlangga memindahkan ibu kota kerajaan ke Daha, Kediri. Saat itu, Raja juga tengah berhadapan dengan masalah sukesi kerajaan karena putri mahkotanya, Sri Sanggarwijaya. Di saat yang sama, putra Damarwangsa Teguh, raja terakhir kerajaan Medang, yakini Samarwijaya, menuntut haknya atas tahta. Untuk menghindari perebutan tahta di antara dua pangeran, yakini putra Airlangga, Mapanji Grasakan dan sepupunya Sri Samarwijaya, kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua. Karena kerajaan Kahuripan memiliki wilayah yang cukup luas, hampir mencakup seluruh daerah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah, jika pembagian tidak dilakukan dengan tepat, tentunya dapat menimbulkan masalah dari pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, Raja Airlangga mendapat bantuan dari Empu Barada dalam proses pembagian kerajaan Kahuripan. Empu Barada atau Arya Barada adalah pendeta sakti agama Buddha yang menjadi guru spiritual Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan. Konon, Empu Barada membagi kerajaan Kahuripan menggunakan kesaktiannya. Hasil pembagian menyatakan bahwa kerajaan Jenggala yang ibu kotanya terletak di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Grasakan, sementara kerajaan Panjalu atau Kediri yang berpusat di Daha diberikan kepada Sri Samarwijaya. Peristiwa pembagian kekuasaan ini terjadi pada tahun 1045, menandai akhir dari pemerintahan kerajaan Kahuripan sekaligus berdirinya kerajaan Jenggala dan kerajaan Panjalu. Setelah terbagi, kerajaan Jenggala dan Kediri ternyata tetap berselisih hingga timbul peperangan karena Samarwijaya dan Mapanji sama-sama merasa berhak atas seluruh kekuasaan Airlangga. Peperangan di antara keduanya terus terjadi selama beberapa dekade hingga kerajaan Jenggala mengalami kekalahan dari kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu dengan pusat pemerintahan di Kediri, Jawa Timur, ini pada akhirnya telah dikenal sebagai Kerajaan Kediri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke masa kejayaan Kerajaan Kediri. Setelah Airlangga turun tahta pada tahun 1049, Kerajaan Kediri diteruskan oleh beberapa raja. Namun, puncak kejayaan Kediri terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayabaya yang memerintah sekitar 1335 sampai dengan 1157. Jayabaya adalah raja yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya serta ramalan-ramalan yang menjadi sangat populer. Banyak orang percaya bahwa ramalannya yang menyebutkan masa depan termasuk tentang kerajaan dan kehancuran sangat akurat. Selama masa pemerintahannya, Kerajaan Kediri menjadi salah satu kerajaan paling berpengaruh di Jawa. Jayabaya berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, membuat perdamaian yang berlangsung cukup lama, dan memajukan ekonomi melalui perdagangan. Kediri menjadi pusat perdagangan yang sangat penting, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya, pada masa kejayaannya, Kerajaan Kediri juga terkenal dengan kemajuan dalam bidang kebudayaan, terutama sastra dan seni. Salah satu pencapaian paling terkenal adalah karya sastra Kakawin Arjuna Wawaha.
yang ditulis oleh Kawin atau Dahana pada masa pemerintahan Jayabaya. Selain itu, seni ukir dan seni bangunan seperti candi juga berkembang pesat. Perekonomian Kediri juga berkembang pesat pada masa kerajaannya. Kediri berada di jalur perdagangan yang strategis, yang menghubungkan Pulau Jawa dengan wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara, termasuk India dan Tiongkok. Kota-kota pelabuhan di sekitar Sungai Bratas menjadi pusat perdagangan penting yang mengalirkan barang seperti rempah, perak, dan hasil bumi lainnya. Nah, setelah menjelaskan tentang masa kejayaan Kerajaan Kediri, selanjutnya kita akan masuk ke materi fase kemunduran Kerajaan Kediri. Apa sih penyebab kemunduran dari Kerajaan Kediri? Jadi, penyebab dari runtuhnya Kerajaan Kediri berawal dari terjadinya konflik antara Kartajaya dan kaum Brahmana. Konflik tersebut dipicu oleh ambisi Kartajaya yang ingin disembah oleh para Brahmana, Hindu, dan Buddha di Kerajaan Kediri. Akan tetapi, ambisi tersebut menuai penolakan dari para Brahmana. Pada perkembangannya, penolakan dari kaum Brahmana menjadi penyebab Kartajaya marah dan akhirnya melakukan berbagai tindakan buruk terhadap kaum Brahmana. Untuk menghadapi ancaman dari Kartajaya, kaum Brahmana memutuskan kabur dari pusat kerajaan Kediri menuju ke daerah Tumapel untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok. Selama di perjalanan menuju Tumapel, kaum Brahmana terus menyebarkan kesesatan Kartajaya kepada rakyat kerajaan Kediri. Tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan demi melawan Kartajaya. Setibanya di Tumapel, kaum Brahmana berealisasi dengan Ken Arok untuk melakukan perlawanan terhadap Kartajaya. Lalu pada 1222, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan yang berdaulat dan terpisah dari kerajaan Kediri. Kaum Brahmana memimpin upacara penobatan Ken Arok sebagai raja pertama kerajaan Tumapel. Penobatan sepihak yang dilakukan Ken Arok dan kaum Brahmana pun membuat Kartajaya murka. Alhasil, kerajaannya mengirimkan pasukan untuk menangkap Ken Arok dan kaum Brahmana. Tetapi gagal. Setelah berhasil menggagalkan serangan dari pasukan Kediri, Ken Arok segera menyerang kerajaan Kediri dengan bantuan dari rakyat dan kaum Brahmana. Lewat serangan ini, Ken Arok berhasil menaklukkan Kediri pada 1222 yang menandai runtuhnya kerajaan Kediri. Nah, setelah kemunduran dari kerajaan Kediri, teman-teman penasaran nggak sih apa aja bukti-bukti peninggalan dari kerajaan Kediri? Nah, berikut adalah beberapa bukti-bukti peninggalan dari kerajaan Kediri. Yang pertama yaitu Candi Penataran. Candi Penataran berlokasi di lereng barat daya Gunung Kelut atau lebih tepatnya di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Yang kedua, Prasasti Sirah Keting. Prasasti Sirah Keting ditemukan di wilayah Ponorogo, Jawa Timur dan diduga dibangun pada sekitar tahun 1126 Saka atau 1204 Masehi. Yang ketiga, Candi Tondong Wangso. Candi Tondong Wangso atau situs Tondong Wangso ditemukan pada tahun 2007 di Dusun Tondowangso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur. Yang keempat, Kitab Samaradahana. Kitab Samaradahana ditulis pada zaman Raja Kameswari oleh Empu Dharmaja, yang terkenal dengan karya buatannya yaitu Cerita Panji. Yang kelima, Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ditemukan di Desa Kamulan, Trenggalek, Jawa Timur pada 1194 Masehi. Yang keenam, Kitab Kakawin Bratayuda. Kitab Kakawin Bratayuda adalah karangan Empu Sedan dan Empu Panulun pada tahun 1157 dan termasuk salah satu peninggalan kerajaan Kediri yang paling terkenal. Yang ketujuh yaitu Prasasti Ngatang. Prasasti Ngatang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Kediri
yang dibuat pada tahun 1194 Masehi. Nah, beberapa prasasti-prasasti di atas merupakan contoh peninggalan dari Kerajaan Kediri. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Nah, sumber-sumber berikut merupakan sumber-sumber materi dari PPT yang saya buat. Nah, nggak kerasa kan teman-teman, kita udah sampai di akhir PPT. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai Kerajaan Kediri. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton.